kasih melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Shalom, selamat pagi, selamat hari Jumat di tanggal 29 September 2023. Kembali Tuhan membawa kita ada di hari ini, kita bersyukur sebab pasti Tuhan punya rencana dan tujuan buat kita di hari ini. Karena itu sebelum kita melangkah di hari ini, mari saudaraku kita mendengarkan firman-Nya. Sebelumnya mari berdoa. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Dan sebelum kami menjalani sepanjang hari ini dengan berbagai aktivitas dan kegiatan, biar firman-Mu mendasari segala sesuatu yang akan kami lakukan di hari ini. Amin. Saudaraku, hari ini kita membaca dari kitab Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Demikian firman Tuhan, dan hari ini tema kita adalah pasti diselamatkan dari murka Allah. Saudaraku, apa yang terjadi dengan perasaan kita saat menerima pemberian yang spesial dari seseorang? Kita pasti sepakat bahwa kita akan berpikir untuk menyenangkan hatinya. Atau mungkin akan mempersiapkan sesuatu bagi dia. Artinya kita berusaha membalas dia dengan apa yang dia berikan kepada kita. Ada orang yang memberikan sesuatu, berharap akan ada imbalannya. Kepada mereka yang asing bagi kita, berbeda suku, agama, ras, dan yang pernah menyakiti kita, pasti tidak akan masuk dalam kriteria layak diberi hadiah. Kadangkala perwujudan kasih kita berlaku seperti itu. Tuhan Allah dalam Yesus Kristus mengasihi kita pada keberadaan paling gelap. Mengasihi kita yang berdosa. Kasih Allah diberikan kepada kita bukan karena kita layak. Tuhan Allah oleh kasih-Nya yang suci dan tulus tidak menunggu perubahan hidup kita, baru Dia menunjukkan kasih-Nya. Oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa, Tuhan Allah mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Bukan karena kita baik, melainkan semata-mata karena Dia mengasihi kita. Saudaraku, kapanpun Anda merasa tidak yakin tentang kasih Tuhan Allah bagimu, ingatlah bahwa Dia mengasihimu bahkan sebelum saudara datang kepadanya. Mengasihi tanpa syarat, seperti itu yang diteladankan Yesus Kristus bagi kita. Kasih yang menyebabkan Kristus mati adalah kasih yang mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita dan menuntun kita setiap hari. Kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus dari orang mati adalah kuasa yang sama yang menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka teladan itu harus nampak dalam tindakan nyata kita kepada sesama. Saling membangun, saling menguatkan, saling menopang, saling menolong, saling berbagi dan menyayangi. Tanda kita mengasihi Tuhan. Saudaraku, ada iman, pengharapan dan kasih. Tapi kasihlah yang menyempurnakan.
Bagaimana jadinya hidup jika hidup kita tanpa kasih? Sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai anak, cucu dalam keluarga. Tentu hidup rumah tangga kita akan gersang, sepi dan suram. Kasih itu bagai energi yang membakar semangat, yang merindukan dan yang mencintai dari hati yang tulus. Mengasihi tanpa syarat ialah tindakan iman yang didasari oleh kasih Kristus. Kasih itu harus diterapkan melalui perbuatan tanpa tuntutan, tanpa mengharapkan balasan dari siapapun dia. Mewujudkan kasih yang tulus dan suci lahir dari hati nurani yang murni akan memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu tanpa syarat. Engkau tidak melihat seberapa berdosa kami. Engkau tetap mengasihi kami. Dan karenanya biarlah kami terus hidup dalam kasih yang sungguh kepada siapapun itu. Ajar kami untuk selalu melakukan kasih sebagaimana yang Tuhan teladankan bagi kami. Amin. Saudaraku, demikian sabda pagi dari Puncak Gemim Sion Winangun. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Maju terus, maju terus.